Pertanyaan kedua, berapa rupiahkah subsidi pendidikan dari dana BOS diberikan pada siswa dalam setiap hari? Menghafal ya Pak, ini perkalian 1 sampai 10 itu kan dihafal. Kang Deddy Mulyadi kembali menyambangi dunia pendidikan. Kali ini, beliau berkunjung ke SMA Negeri 1 Babakan Madang, Bogor, untuk menguji langsung kemampuan para siswa. Suasana kelas yang awalnya penuh rasa gugup perlahan berubah menjadi penuh semangat dan kebahagiaan. Seperti apa keseruan sekaligus pelajaran berharga dari momen ini? Pertanyaan pertama, berapa harikah Anda masuk ruang kelas selama 1 tahun pelajaran? Pertanyaan kedua, berapa rupiahkah subsidi pendidikan dari dana BOS diberikan pada siswa dalam setiap hari? Bu, kenapa sih anak-anak sekarang matematikanya berat? Kalau Nggak kayak dulu gitu? ya, kalau menurut saya karena itu ya Pak ya, pembiasaan ya di rumahnya. Kalau dulu kan kita matematika perkalian kan Yang ngerjakan tuh tangan bukan mulut. menghafal ya Pak, ini perkalian 1 sampai 10 itu kan dihafal. Oh, anak sekarang enggak, jadi udah cenderung apa-apa Pakai kalkulator gitu. Sehingga ketika masuk kerja banyak yang nggak lulus. Iya. Karena kan kalau kerja itu tes dasar. Iya, dasar menghitung. Dan di negara-negara maju cuma di kita aja. Kayaknya sejak COVID kali ya Pak ya, Iya. udah mulai turun terus. Kalau dulu Sekarang bukan aja matematika, iya. sepak bola saya menyeleksi anak-anak masuk sepak bola cari 32 orang. Banyak yang nggak lulus. Siapa yang sudah bisa mengerjakan? Angkat tangan, saya kasih hadiah loh. Yang nomor 1 aja yang mudah. Ah, yang mudah. Ayo, jangan diskusi, Anda kerjakan. Karena nomor 2 hitungannya banyak, mungkin kalau jutaan Pak dia butuh kalkulator gitu, menghitung di Latihan kan bisa di situ, latihan. Siapa yang sudah bisa mengerjakan? Pabrik banyak nih, Pasi, Bogor. Masuk akmil matematika. Masuk akmil angkatan udara matematika, angkatan laut matematika. Yang gampang aja Pak, masuk jadi pelayan di Ion itu kan juga tesnya Matematika. Ya. Iya. Nah itu rata-rata keluhannya adalah Pak matematika dasarnya. Ayo, siapa yang berani? Kerjakan di depan. Udah, oke sini. Berapa rata-rata berapa hari dalam setiap tahun Anda belajar masuk kelas? 160 hari. Nanti kita uji. Sok. Seminggu 5 hari dalam 5 hari kali seminggu. Jadi 5 hari kali 1 gitu dong, gitu kan? 5 kali 1 seminggu 1 kali kan? 5 kali 1 sebulan berapa kali? Berapa minggu? 4 kali 4. Udah kaliin. 5 kali 1 kali 4. Oke. Kali 8 bulan. Oke, sama dengan kasih bulan dong. BL berapa? Gimana caranya? Ini kali dulu 5 minggu kali 4. Ya 5 kali 1 Ya, ya kan 5 kali 1 minggu kali 4. Oke, Ya. kan kali 1 5 kali 1 5. Sebulannya berarti 20 hari. Iya, oke 20 hari kali 20 hari dikali 8. 20 kali 8 160. Tepuk tangan. Oke. Sekarang 1.780. Itu sampai sini. Dikali berapa hari Anda sekolah? Iya udah kali 160. Oke, sama dengan kaliin pakai raba ini. Pakai cara perkalian yang zaman sekarang. Saya nggak tahu zaman sekarang kayak apa. Ayo. Oke. Kali 160 masangnya di mana? 160 masangnya di mana? Hari 160 masangnya di mana? Masang 160 di mana? Perkalian. Masangnya di mana? 160 itu puluhan. Puluhan itu dipasangnya di mana?
Oke. Garisnya di sini. Kali. Di sini. Garisnya di sini. Kalau zaman saya garisnya di bawah. Oke. Oke, sok kali. Enggak dikalikan. Dibagi, kali dibagi, bukan dikali dibagi. 1.780.000 bagi 160. Bagaimana cara pembagian zaman sekarang? Dibagi. Nah, stop, bukan dikali. Jadi cara pembagian zaman sekarang gimana? Kalau dulu kan, gitu. Sekarang gimana cara pembagiannya? Enggak, kan belajar metodologi pembagian. Belajar nggak? Lupa. Pelajaran SD itu. Kalau dulu kan begini lah. Gini. Dulu mah. Sekarang gimana? Enggak soal. Metodologi matematika yang diajarin di SMA kelas 1. Cara ini ngebagi gimana? Tanpa kalkulator. Apa tujuan dari tidak boleh menggunakan kalkulator? Agar otak kiri kanan Anda terlatih. Nanti ini cerdas. Untuk kenapa tangan otak kiri otak kanan harus terlatih? Agar dia pintar mengambil solusi. Anda nonton film Ainun Habibie atau Rudy Habibie, itu orang yang pandai matematikanya, berhitungnya, itu cepat mengambil keputusan. Harus terlatih. Ini bagaimana cara pembagian? Metodologi pembagian. Kamu SMP belajar metodologi pembagian? Rumus? Lupa. Kamu tuh masih sekolah. Ayo, bu gurunya senyum dong. Ayo, 1.750.000 dibagi 160 bagaimana? Bagi kurung, belajar bagi kurung? Siapa yang bisa kerjain? Ayo. Ini akan saya kasih keputusan nanti. Kalau ini yang menjadi berat, saya nanti akan buat instruksi pada seluruh kelas di Jawa Barat. Dalam seminggu nggak usah ada pelajaran lain, semua tiap hari belajar berhitung. Ya Bu ya, nggak usah belajar yang lain, berhitung aja. Belajar nggak metodologi? Bagi kurung diajarin nggak? Waktu SD? Masih dipakai nggak rumus? Masih dipakai nggak sekarang? Kayaknya masih Pak, harusnya masih. Masih ya? Kan Bagi kurung masih dipakai nggak? Ya, gampang, saya ingin tahu metodologi. Kan hidup tuh harus ada metodologinya. Bagi kurung, belajar nggak? Bagi kurung. Di sekolah, SMP, belajar bagi kurung nggak? Belajar, bisa nggak kamu bagi kurung? Bagi-bagi yang kayak gitu. Iya sok, cobain. Kacamatanya meyakinkan. Ayo. Nah. Dan lumayan sini, kamu aku kasih hadiah sini. Lumayan lah bisa jadi. Nenek. Enggak, ini saya hadiah. Boleh hadiah, nih hadiah. maju aja Pak. Nih, beliin kelengkapan kamu biar pinter. Apa itu? Buku matematika kamu belajar Araban dulu. So, ayo, bagi kurung. Saya pakainya kayak gini Pak. Nah, boleh metodologi. So, gimana? Nolnya dicoret semua dulu Pak. Ah, boleh. Kan metodologi sekarang. 100 kan dibikin 100. Gitu. Ini jadi 1. Kurang. Jadi ininya udah habis Pak. 8 atau di bawah. Ini dapat lagi 1 Pak. Lagi 16. Ini 2 tambahin koma. Ini yang 0 dapat dari 1. Ini 16 dipegang jadi 4 karena udah ada koma lagi nggak perlu tambah 4. Yang tambah 0 ini tuh dapat 2 hasilnya 32. Ini 8. Ini tambahin koma lagi 0. Ini tuh 8 koma. Jadi udah sampai sana 4 terus. Jadi berapa? Ini jadi 11,12,44. Jadi 11 apa? 11.000. Ya 11-nya 11 apa? 11.000 kan? Iya Pak. Ya? Iya. 11.000 Koma 124 11.124 rupiah. Ya kan? Koma 4444. Oke, dibulatin jadi 11.200 karena itu di bawah 4, di bawah 5. Bu, bener nggak? Satu baca sama ibu. Nah. Ya. Oke.
Iya Pak. Betul. Nah. Bener Bu ya? 1 juta saya kasih hadiah. Apa yang akan digunakan uang 1 juta ini? Paling buat benerin frame kacamata sama sisanya buat peralatan belajar. Keren. Orang tuanya kerja apa? Pengusaha otomotif. Wow. Kok Mas benerin frame kacamata sendiri? Ya, ini kan ntar kalau kurang jadi pakai uang sendiri. Oh, itu bawa apa? Bawa kunci mobil ya kalau Ini motor Pak, kunci motor Oh, becek. kunci mobil. Oke. Jadi kesimpulannya adalah saya nanti mau bikin kebijakan seluruh anak-anak SMA di Jablar dan SMK dalam waktu 1 bulan harus fokus belajar matematika dasar agar ngerti. Untuk apa? Agar otak kiri dan otak kanannya terlatih. Jadi ada 2. Orang itu sukses biasanya secara umum, makanya orang pintar itu ada 2 biasanya. 1, matematikanya kuat. 2, puncaknya seninya kuat. Jadi kalau orang yang matematikanya kuat, seninya kuat. Rata-rata orang yang matematikanya tinggi itu jadi pelukis, jadi penyanyi, gitu. Pemusik itu biasanya juga seninya tinggi. Ya, ngerti nggak? Ngerti nggak? Ini penting, memang saya juga ngalamin SMA. Di sini teh, apalagi jam 11:30, perut lapar, pengen pulang. Ya kan? Harus belajar rumus yang susah. Pelajaran yang paling berat tuh ngadepin matematika, fisika, kimia, biologi dulu. Pusing. Tapi itu harus bisa dilewati. Kenapa? Agar otak kita terlatih. Untuk apa? Orang yang rajin membuat hitungan ini nanti akan mudah melewati kesulitan hidup. Itu. Boleh tugas kedua, nanti hari Minggu kalian bisa nggak bareng-bareng rembukan satu kelas ini, ruang kelasnya dicat warna putih terang? Bisa kan? Bisa. Ajakin, orang tuanya bilang, Pak kita mau di kelasmu, ruangan kelasnya mau biar putih terang. Untuk apa? Siapa tahu kalau sudah putih terang, nanti tidak usah lagi pakai listrik siang hari. Siapa tahu kalau sudah pakai listrik siang hari, nanti bisa dipasangin AC. Oke? Kalau pasangin AC-nya saya sanggup, tapi harus dipikir dulu nanti bayar listriknya kuat nggak? Ya, oke? Tuh, nanti jangan gini lagi kelasnya. Bersih ya? Oke? Semangat nggak?